Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, ini seperti juga sejak awal kita sudah duga, panggung dari KTT G20 itu memang ya Indonesia seperti yang Anda sebut sebagai event organizer. Nah, tetapi tetap saja menurut saya ini Indonesia bagaimanapun juga tidak bisa melepaskan diri dari berbagai persoalan geopolitik global. Nah, ini terbaru yang sekarang lagi viral itu konfrontasi secara terbuka yaitu antara Presiden Xi Jinping dan Trudeau dari Kanada, dan kebetulan itu tertangkap kamera ramai sekali nih di media di media sosial dan media internasional. Kalau di media sosial itu justru wartawan-wartawan internasional itu saling 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 ada yang tweet war segala macam di situ berkaitan dengan bagaimana Xi Jinping sangat marah kepada Trudeau ini. Nah, videonya bisa kita lihat ini, Bung. And that's not how the way the conversation was 如 conducted. 果有诚心，咱们就用一种互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 有 to 些可以 continue. 建设性，但是创造条件，创造条件 Let's create the conditions first. 啊！好，这个 Nah, itu Ya, ya, silakan. jadi sebetulnya dari sudut pandang diplomasi, Indonesia kalah di dalam memperebutkan isu karena isu dipakai oleh Jinping, dipakai oleh Biden, dan kita tahu Kanada itu adalah proksi Amerika lah. Ya, Jadi kalau kita mau bayangkan kenapa dia bocor di situ, itu artinya Kanada atau blok Barat itu memanfaatkan G20 tanpa koordinasi dengan Indonesia, dengan intelijen Indonesia, kira-kira begitu kan? Kan dia bocor, artinya kemampuan Indonesia untuk menyimpan rahasia para pemimpin dunia yang sedang bersidang itu nggak terlaksana. Memang itu pertemuan yang nggak dipublish karena nggak mungkin itu G20 dipakai untuk pembicaraan bilateral antara Cina dan Kanada yang ketegangannya udah dari 10 tahun lalu tuh. Kanada terus mempersoalkan pelanggaran hak asasi manusia di Cina, dan belakangan soal pemanfaatan intel Cina yang menyusup melalui perdagangan untuk intervensi dalam politik lokal Kanada tuh. Itu dibahas banyak hal tuh. Tetapi yang lebih menegangkan sebetulnya adalah Indonesia nanti di dalam soal-soal ketegangan itu ada di mana posisinya tuh. Dan bagi jurnalis internasional ya G20 dimanfaatkan oleh kekuatan besar numpang di dalam event yang presidensinya adalah Indonesia. Kan begitu kan? Ya, Kemudian jengkel gitu, sialan ini rumah gue dipakai buat main gaple dua negara lain kan. Begitu. Indonesia mungkin kaget-kaget, waduh bocor tapi kita nggak tahu. Kan mestinya Indonesia lebih dahulu tahu tuh karena dia tuan rumah tuh. Oh, ada pembicaraan bikameral, 2 kamar antara Trudeau dan Biden. Memang mungkin ada dalam agenda, tetapi kan Indonesia mesti jamin bahwa itu nggak akan bocor karena ini di rumah gue, kira-kira begitu kan. Jadi kamar tidur negeri ini diintip oleh intel asing sebetulnya kan. Nah, Kanada tentu tahu memanfaatkan dengan cerdik memanfaatkan situasi itu lalu membocorkan. Jadi impact-nya sebetulnya Indonesia tidak rapi di dalam mempersiapkan ruang-ruang pertemuan di antara mereka yang ingin lakukan kasakusuk 4 mata. Kan itu kasakusuk 4 mata di antara. Ya, dan Jinping sangat marah karena merasa kok pertemuan dengan Trudeau kemudian bocor ke media begitu, dan dia udah pasti menduga kalau apalagi itu kebocorannya disebutkan berasal dari pemerintahan Kanada. Ya. Tapi etikanya kan Indonesia mesti jamin dia nggak bocor dong, kan begitu kan? Dia kira Jinping mau bilang kurang ajar juga nih Indonesia nih. Masa dia nggak bisa jamin bahwa ruang itu steril gitu? Dan
apalagi setelah itu mereka cekcok, kamera dipasang juga di situ kan. Jadi Iya, itu iya. Nah, sebetulnya itu yang bikin rame kamera gitu. jadi sebetulnya G20 itu memang diintai oleh semua kekuatan besar untuk dimanfaatkan tuh. Nah, karena kita cuman event organizer, kita nggak pernah paham permainan diplomasi tingkat tinggi yang sebetulnya udah dipersiapkan oleh Amerika, oleh Rusia, oleh Cina. Jadi mata-mata Rusia sebetulnya, mata-mata Cina itu sebetulnya udah ada di ruangan di seluruh Bali. Bikin juga CIA udah ada di situ. Lalu mungkin kirim-kirim sinyal sekarang aja tuh bocorin tuh. Jadi ini momentum yang memang dihitung. Dan Kanada untung banyak lah di situ karena dia langsung pakai klaim bahwa ya di masyarakat Kanada itu biasa untuk memperlihatkan apa hasil pembicaraan. Walaupun itu nggak biasa karena ada perjanjian untuk tidak dibocorkan kan. Jadi kecolongan sebetulnya bukan Cina yang kecolongan, Indonesia yang kecolongan Pak, yang dicolong panggungnya tuh. Iya, ya, dicolong panggungnya. Dan mestinya sebetulnya Presiden Jokowi datang terus terangkan bahwa ini ada pertemuan antara Cina dan Kanada dalam upaya untuk menurunkan ketegangan di Indo-Pasifik dan komunikasi mereka itu silahkan tanya pada masing-masing. Nah, itu kan dapat panggung Presiden Jokowi kan. Seolah-olah Jokowi yang jadi moderator di situ tuh. Tapi itu nggak terjadi. Jadi Pak Jokowi kehilangan poin lagi dalam diplomasi internasional. Yang orang akan ingat ada blunder di G20 ketika Indonesia jadi tuan rumah. Nah, blunder itu buruk untuk hubungan internasional. Ya. Nah, yang saya justru agak worry jujur aja nih, Bung Rocky, karena kan keberatan dari Trudeau yang sampaikan kepada Jinping itu adalah bagaimana sekarang mata-mata Cina yang banyak masuk ke Kanada, dan kemudian yang saya bikin kaget itu karena di situ disebutkan bahwa Cina itu melalui mata-matanya itu juga ikut terlibat dalam kontestasi semacam apa ya, kalau kita nyebutnya pilkada lah ya, kalau gitu ya, di satu wilayah di politik, sebenarnya kontestasi politik lokal di sana. Nah, saya membayangkan itu, ya memang kita tahu di Kanada itu banyak sekali Cina overseas gitu, seperti kita juga gitu. Nah, kalau kita kan ditambah lagi dengan tenaga kerja Cina. Nah, saya membayangkan betapa rawan banget ya ini dengan negara seperti Kanada saja yang pasti mata-matanya sangat canggih, dan itu dari bagian dari, kalau Kanada ini Five A's ya, bersama dengan Amerika, Inggris, Australia dan New Zealand, itu aja ditembus oleh mata-mata Cina lah. Sementara kita sangat welcome dengan Cina, dan kita tahu lah pasti di antara banyak sekali tenaga kerja yang masuk itu ya, mata-mata juga banyak sekali di situ. Ya itu sebetulnya semacam sindiran pada Indonesia bahwa Kanada aja yang backup intelijennya kuat itu masih khawatir bahwa kekuatan ekonomi Cina itu akan menyusup sekaligus membawa kepentingan intelijen Cina itu. Nah, Indonesia lebih rawan sebetulnya. Jadi kalau pemerintah Indonesia masih bantah-bantah, nah dengar aja apa kata Trudeau bahwa Kanada negara modern yang berlapis-lapis dan bahkan dapat proteksi intelijen Five Eyes itu dari Amerika Serikat, dia masih bisa merasa cemas juga kan. Walaupun Kanada itu kan kalau kita dulu belajar ilmu-ilmu sosial itu, Kanada dikenal sebagai negara multikultural. Apa namanya itu? Salah satu profesor dari Kanada, Will Kimlicka, menulis tentang multikulturalisme, dan itu pelajaran bahwa di situ ada multi etnis, ada bagian Quebec, bagian Prancis, macam-macam itu. Jadi Kanada ingin mempertahankan sifat multikulturalnya. Nah, dalam keadaan multikultural nggak boleh ada hegemoni satu kultur. Nah, jadi Kanada mungkin mulai merasakan bahwa ada dominasi etnis Cina di situ. Dan semua orang yang mempelajari politik Cina, ethnicity di dalam perdagangan itu, di dalamnya juga ada kepentingan intelijen gitu kan. Jadi itu intinya tuh, apalagi kalau ada ketegangan antara Cina yang sedang tumbuh sebagai superpower, lalu kawasan di situ yang Kanada tinggal nyebrang dari Cina lewat Pasifik itu, merasa bahwa itu ada ancaman di depan mata, walaupun jauh, tapi orang tahu Cina itu cuma nyebrang Pasifik aja udah nyampe ke Kanada. Jadi sekali lagi soal geostrategi, geopolitik harus kita hubungkan dengan kecemasan dunia terhadap ekspansi Cina ke negara-negara yang tadinya demokratis, tapi pasti Cina akan berupaya untuk ekspor politik dia yang tidak demokratis. Kan Cina bukan negara demokrasi tuh. Jadi kalau misalnya Presiden Jokowi kemarin secara diplomatis menyebut abang tua atau kakak besar, itu juga berbahaya sebetulnya.
Karena itu mengeluk-elukkan sebuah negara yang tidak demokratis. Kita menghormati pemilihan umum di situ yang memang tidak demokratis sehingga menjadikan Jinping sebagai pemimpin tertinggi dan seumur hidup. Tapi kan nggak boleh itu kita jadikan contoh tuh bahwa itu adalah pilihan mereka. Nah, Indonesia terikat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia global. Kalau ada kekerasan politik di Cina berbasis pelanggaran hak asasi manusia, mempekerjakan anak di bawah umur misalnya, ethnic cleansing bahkan, atau mengusir, menganiaya minoritas Muslim di Uighur, kan itu semua mesti jadi parameter bahwa Indonesia paham Cina melanggar HAM. Dasarnya apa ya? Konstitusi kita bilang bahwa kesetaraan manusia harus dihargai, pelihara perdamaian dunia. Jadi Indonesia nggak boleh mendua di situ. Secara diplomatis boleh aja, tetapi menyebut kakak besar itu, abang, salam dulu saya menyebutnya. Iya, kakak besar. Ya, kakak besar itu artinya memuja, itu memuja, nggak boleh begitu bahasa diplomatis. Salah Pak Jokowi mengatakan kakak besar hanya untuk dapat investasi, sebetulnya itu buruk karena berarti membiarkan kakak besar, dan itu memang istilah yang bagus, the big brother is watching us, itu sebetulnya yang dimaksud oleh 1984, siapa dulu yang nulis Orwell, itu? George Orwell. Ya, George Orwell justru menyinggung bahwa kakak-kakak besar itu sebetulnya mereka yang otoriter, mengawasi detail sampai ke urusan kehidupan rakyat. Jadi pilihan-pilihan diksi itu juga kan kalau nggak diterangkan itu susah nih. Presiden Jokowi memilih the big brother, lalu orang anggap berarti Presiden Jokowi pro yang disebut Orwellian politics, yaitu totalitarianisme, kan begitu tuh. Ya. Nah, ini kembali lagi soal Indonesia tadi ya. Ini kita melihat suatu contrasting antara Trudeau dengan Indonesia. Di Indonesia para pejabatnya selalu menafikan bahwa kekhawatiran terhadap tenaga kerja Cina yang masuk ke Indonesia gitu ya. Bahkan sering terkesan mengecil-ngecilkan, meskipun juga narasinya dari kalangan oposisi dianggap terlalu membesar-besarkan. Sementara Trudeau langsung bicara soal itu dan langsung kepada Xi Jinping menyampaikan itu. Saya sulit membayangkan Pak Jokowi melakukan hal yang sama kepada Xi Jinping dengan menyatakan ada persoalan dengan tenaga kerja Anda di Indonesia karena banyak saya dapat protes dari dalam negeri, dan kemungkinan ada kekhawatiran soal adanya intelijen yang masuk bersama dengan tenaga kerja itu. Sulit saya membayangkan itu, Bung Rocky. Ya nggak mungkin adik kecil bicara selantang itu pada kakak besar kan. Jadi dari segi teori diplomasi aja kita udah merendahkan diri di depan China kan, itu intinya. Karena itu seharusnya ada pembicaraan di tingkat menteri, hal-hal semacam itu, supaya bisa presiden koreksi nanti. Oh, dia bukan kakak besar, dia setara dengan kita dong. Bahkan kita harus disebut sebagai kakak tertua karena kehidupan kita. Dia bisa ambil sejarah raja-raja Jawa juga yang dulu datang berkunjung adalah Cina datang berkunjung ke Indonesia, bukan Indonesia berkunjung ke Cina. Jadi kita lebih tua. Karena kalau kita baca sejarah tuh Cina udah berkunjung ke Surabaya tuh tahun 100 tuh, kira-kira begitu kan. Itu pentingnya pengetahuan sejarah juga supaya kita bisa adu diplomasi lah gitu. Bukan tiba-tiba merendahkan diri, oh itu kakak besar tuh. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi rakyat Indonesia merasa bahwa kenapa Presiden Jokowi nggak bisa menegur Jinping seperti Trudeau membocorkan pertemuan itu. Lalu dia ditegur oleh Jinping dan Trudeau tentu memancing ya, kalau dia ditegur dia udah punya persiapan. Kan itu udah pasti Trudeau kan ada bilang, oke, ini akan kami bocorkan, tapi Pak Perdana Menteri siapin argumen ya. Kalau tiba-tiba berpapasan dengan Jinping ditegur, balas aja tuh. Dan Trudeau dengan lincah mengatakan, oh iya itu Anda, tapi di sistem kita terbuka, nggak boleh ada yang disembunyikan tuh. Nah itu juga sindiran dari Trudeau pada Indonesia, bahwa Indonesia sistemnya tertutup, udah masuk berbagai macam kepentingan tenaga kerja asing, tapi masih diam-diam aja soalnya nggak ada apa-apa kan. Kan mestinya Presiden Jokowi juga malu tuh, karena itu forum Indonesia dipakai oleh Trudeau untuk menegur Indonesia. Kan itu intinya. Lihat kita dong, kita berani nih negur. Bagaimana Anda kan jauh lebih bahaya tuh, karena kemampuan intelijen Indonesia tentu di belakang kemampuan Five Eyes ini. Jadi hal-hal semacam itu yang nanti orang akan sinisnya nggak begitu, iya, tapi faktanya Trudeau tampil di panggung G20, Jinping tampil,
Biden tampil, nah Presiden Jokowi tinggal tampil sebagai tuan rumah yang menjamu makan malam dengan bajunya yang sangat heroik itu kan, baju Pak Jokowi malam itu kan heroik. Ya, ya, ya. Oh, oke. Jadi saya kira ini harusnya menyadarkan kita ya betapa Cina ini memang sebagai negara ini sangat, kalau sekarang mungkin belum agresif tapi infiltratif lah begitu ya bahasanya yang tepat sementara ini ya. Itu baru kita paham juga nih ada istilah ya infiltratif, betul. Jadi infiltrasi dia itu yang dia tahu adalah melalui kekuatan ekonomi, dan itu yang dipersoalkan oleh Kanada. Mentang-mentang ekonominya lagi bagus, lalu manfaatkan uang untuk lakukan pilkada ala Indonesia, kira-kira begitu kan kata Trudeau kan. Jadi Trudeau membayangkan ini emang ini pilkada Indonesia, main duit, Cina main duit. Dan itu mulai terasa juga di negeri ini bahwa kekuatan ekonomi Cina juga akan membiayai pilkada-pilkada gubernur di mana Cina punya industri strategis. Itu biasa. Dan kita tahu bahwa semua investor Cina atau semua overseas-nya yang ditugaskan atau minta izin pada pemerintah Cina untuk berdagang dengan Indonesia atau dengan sebuah negara, itu merangkap intelijen. Itu standarnya begitu di Cina. Dia mesti melaporkan keadaan politik di tempat dia berdagang kepada tugas partai lah kalau menggunakan bahasa di nah, BDP, betul. Ya. Jadi pedagang Cina di Indonesia itu dari mainland itu adalah petugas PKC, petugas Partai Komunis Cina. Ya. Semua sektor saya kira, Bung Rocky, buat buat orang-orang yang pernah pergi ke Cina dan di sana kan mesti didampingi oleh para tour leader itu kan. Rata-rata kalau kita pergi ke Cina itu wajib di sana karena mereka memang kelihatan sambil memata-matai kita sambil juga mengarahkan kita gitu. Itu pun sampai level tour leader pun anggota partai gitu. Jadi jangan lagi bayangkan orang-orang yang pergi ke luar negeri itu pasti menjadi pekerja di Indonesia, pasti mereka bagian dari petugas dari anggota partai yang punya misi-misi dari partai itu. Jangan terlalu naif lah saya kira. Demikian juga diplomat Cina yang dikirim oleh pemerintah Cina itu selalu ada staf khusus di kedutaan Cina di Indonesia misalnya itu yang adalah langsung dari PKC. Jadi ada dua agen sebetulnya, langsung dari pemerintah tapi juga ada dari Partai Komunis Cina yang harus juga memata-matai diplomatnya tuh. Kan diplomatnya bisa tiba-tiba cari suaka tuh. Karena itu dimata-matai oleh diplomat lain yang khusus dari Partai Komunis Cina. Jadi sistemnya betul-betul Big Brother is watching us gitu. Kakak besar sedang mengamati kita. Ya. Nah, saya kira ini pelajaran penting buat kita, bukan pelajaran penting, saya menyadarkan kita gitu. Betapa ini persoalan serius karena ternyata Cina ya bagi Cina, Indonesia itu mudah banget karena justru mereka yang mengundang kita. Sementara untuk negara-negara yang seperti Kanada dan sebagainya, ya mereka tahu bahwa ada infiltrasi dan mereka mencoba melakukan proteksi. Sementara kita, rakyatnya mengingatkan, tapi justru pemerintah yang mencoba menegasikan. Nah itu bedanya itu karena kita haus infrastruktur sebetulnya. Kalau kita nggak haus infrastruktur kan nggak harus kita ngemis-ngemis atau minta Cina bantu ini bantu itu kan. Jadi kesetaraan di dalam pergaulan internasional memang dimulai dengan kesetaraan di dalam relasi dagang tuh. Nah Indonesia dibaca oleh Cina sebagai ini lagi haus, maka dikirimkanlah minuman-minuan ideologis, politik, bahkan tenaga kerja dikirim ke sini. Itu intinya tuh. Dan itu akan ada ketegangan yang panjang karena ada sejarah masa lalu Indonesia dan Cina yang buruk sebetulnya. Jadi ingatan-ingatan historis itu memperparah diplomasi kita dengan Cina tuh. Lain kalau misalnya kita nggak pernah punya peristiwa G30S, nggak pernah punya bagian-bagian yang kita anggap dikendalikan oleh Cina. Dan seluruh dunia selalu menganggap Cina itu memancing supaya negara-negara yang kesulitan likuiditas, investasi itu tergantung pada ekonomi Cina. Pada saat yang sama kita tahu juga ekonomi Cina lagi memburuk tuh. Tapi ya karena udah tergantung ya udah terus begitu. Berharap bahwa kakak besar ekonominya pulih supaya adik-adik ini dapat limpahan rezeki kecil-kecilan kan. Pada saat yang sama akan ada ketegangan sosial karena ketidaksetaraan perlakuan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal kita. Ya.
Oke, terima kasih kepada Kanada yang sudah mengingatkan kita gitu bahwa konsentrasi pada Trudeau yang berkonfrontasi secara terbuka dengan Jinping di Bali itu kan kemudian menyadarkan kita bahwa ada persoalan yang serius pada Cina berkaitan tadi itu ya, mata-mata Cina, infiltrasi, kemudian bahkan sampai campur tangan. Saya nggak bisa membayangkan ya Indonesia seperti apa, karena di Kanada pun mereka disebut sudah mulai terlibat dalam kontestasi politik lokal. Nah, kita tahu lah dengan sistem politik uang kita di sini kan bagaimanapun juga uang itu sangat menentukan dalam kontestasi pilkada bahkan juga pilpres. Ya, saya kira itu judul editorial FNN hari ini. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Oke, terima kasih dan kewaspadaan dimulai dengan 0%. Ya. Yes.